Badan-badan Perjuangan Indonesia adalah organisasi-organisasi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia untuk melawan penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Organisasi-organisasi ini diisi oleh para pemuda-pemuda Indonesia. Dan organisasi ini sangat penting perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terus ada Badan-badan Perjuangan Nasional Indonesia. Badan-badan Perjuangan Nasional Indonesia yang pertama itu ada JONG Indonesia. JONG Indonesia 1927. Organisasi ini peran utamanya atau tujuan utamanya yang pertama itu mempercepat kemerdekaan Indonesia, yang kedua mendidik pemuda Indonesia, yang ketiga menyatukan pemuda Indonesia, dan keempat mengadopsi ideologi baru. Terus ada lagi Gerakan Pemuda 1928. Gerakan Pemuda ini tujuan utamanya atau yang pertamanya itu dia sama seperti JONG Indonesia tadi. Yang pertama mempercepat kemerdekaan Indonesia, yang kedua mendidik pemuda Indonesia, yang ketiga menyatukan pemuda Indonesia, dan keempat mengadopsi ideologi baru. Terus ada lagi Partai Nasional Indonesia yang biasa disingkat PNI. PNI ini yang pertama itu mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Terus yang kedua menanamkan rasa kebangsaan. Terus yang ketiga mengkritik kebijakan kolonial. Terus yang keempat itu memperjuangkan persamaan hak. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang Badan-badan Perjuangan Nasional Indonesia. Yang pertama ada organisasi Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Ini organisasi ini pertama kali bergerakan di Indonesia, di Jakarta. Organisasi ini tujuannya untuk memajukan kesejahteraan kemerdekaan Indonesia dalam bidang kebudayaan, pendidikan, namun terlibat dalam bidang berpolitik. Budi Utomo dibubarkan pada tanggal 24 sampai tanggal 26 Desember 1935. Dikarenakan Budi Utomo membentuk Partai Indonesia Raya Parindra yang di kapan sih pembubaran organisasi ini? Pembubaran organisasi ini pada tanggal 24 sampai tanggal 26 Desember. Organisasi ini dibubarkan karena ada kongres pertamanya dalam pembentukan Partai Indonesia Raya yaitu Parindra, dan dipimpinnya di bawah pimpinan Budi Utomo, Cipto Mangunkusumo, dan Gunawan Mangunkusumo. Nah, yang kedua ada organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam ini dahulu bernama Sarekat Tegang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Organisasi ini tujuannya untuk memajukan masyarakat di kalangan pribumi, ekonomi yang bersaing, perdagangannya bersaing dengan perdagangan Tionghoa. Nah, Sarekat Dagang Islam berganti menjadi nama Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam ini didirikan oleh Haji Usman Cokroaminoto. Haji Usman Cokroaminoto menjelaskan bahwasannya Sarekat Dagang Islam ini tidak hanya terfokus pada pedagang yang ada di masyarakat pedagang masyarakat kalangan pribumi, namun tersebar luas di kalangan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah, Cokroaminoto tujuannya untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia dan untuk kemerdekaan dan keuangan yang ada di Indonesia ini. Dan Sarekat Islam ini terpecah menjadi dua bagian, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Sarekat Islam Putih yang di bawah naungan Samaun dan Sarekat Islam Merah yang di dalam naungan Haji Usman Cokroaminoto. Nah,
yang ketiga ada organisasi Indian Spartans. Indian Spartans didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Indian Spartans didirikan oleh 3 serangkai. Yang pertama ada Cipta Mangunkusumo, yang kedua Deus Dengker, yang ketiga ada Suryadi Suryaningrat atau disebut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah teman-teman, apa aja sih tujuan Indian Spartans? Nah organisasi Indian Spartans ini tujuannya yaitu menumbuhkan semangat kolonialisme dan menumbuhkan nasionalisme dan meningkatkan persamaan hak. Nah, kenapa sih organisasi Indian Spartans dibubarkan? Karena Indian Spartans ini terlalu lebih radikal dan pengaruh ideologi, karena banyak partai-partai politik yang turun di saat organisasi ini ada. Nah, yang keempat ada organisasi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau Indian Spartans didirikan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1908. Organisasi ini disebarkan oleh ide-ide mahasiswa yang belajar di Belanda. Tujuannya untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pembubaran pada tahun 1942 dikarenakan Perhimpunan Indonesia yang sangat lebih radikal. Dan ini Perhimpunan Indonesia ini resmi dibubarkan pada tahun 1942. Resmi dibubarkan karena pemerintahan Belanda setelah Jepang menduduki bangsa di Indonesia. Saya akan membahas ada 2 organisasi. Yang pertama itu ada organisasi perlawanan bersenjata, yang kedua ada organisasi perempuan. Nah, pertama-tama saya akan membahas organisasi perlawanan bersenjata. Nah, jadi organisasi perlawanan bersenjata ini tuh ada 2. Yang pertama ada PETA, yang kedua ada Laskar Rakyat. Nah, PETA ini adalah organisasi militer yang dibentuk pada masa pemerintahan pendudukan Jepang pada tanggal 3 Oktober 1943. Setelah terbentuknya peraturan Osamu Seirei nomor 44 yang dibentuk oleh Panglima Angkatan Darat ke-16, yakni Letnan Jenderal Umakichi Harada. Tujuannya yaitu untuk membantu Jepang dalam melawan Perang Dunia II. Yang kedua, Laskar Rakyat didirikan pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan tujuannya untuk mempertahankan Indonesia meraih kemerdekaannya yang baru saja diraih dari Belanda. Tujuan utamanya itu ada 3. Yang pertama itu untuk membela tanah air, yang kedua itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban rakyat, yang ketiga itu untuk membantu pemerintah. Nah, di sini apakah Laskar Rakyat ini punya tanggal pembentukan? Jawabannya itu enggak, karena Laskar Rakyat ini tuh terbentuk secara spontan saja di berbagai daerah setelah organisasi PETA dibubarkan. Nah, Laskar Rakyat ini yaitu hingga sekarang masih dipakai oleh para pejuang Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Lalu yang kedua ini ada organisasi perempuan. Organisasi perempuan ini juga ada 2. Yang pertama ada Aisyah, yang kedua ada Fatayat NU. Nah, yang pertama ini ada organisasi Aisyah. Organisasi Aisyah ini berdiri pada tahun 1917 di Yogyakarta. Nah, pendiri Aisyah ini adalah Nyai Ahmad Dahlan, yang dimana Nyai Ahmad Dahlan ini merupakan istri dari KH Ahmad Dahlan. KH Ahmad Dahlan ini juga merupakan sosok pendiri Muhammadiyah. Aisyah ini itu juga merupakan organisasi perempuan terbesar yang ada di Indonesia ini. Nyai Ahmad Dahlan ini memiliki peran yang sangat penting untuk mendirikan dan mengembangkan organisasi perempuan Aisyah ini. Nyai Ahmad Dahlan ini juga memiliki visi yang penting untuk memajukan perempuan-perempuan muslim pada saat itu. Hingga sekarang organisasi Aisyah ini terus berkembang seiring berjalannya waktu. Aisyah ini sampai sekarang itu memiliki peran kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia untuk memajukan organisasi ini dalam berbagai bidang, yakni ada kesehatan, sosial, dan kemanusiaan serta kesejahteraan. Lalu yang kedua ini ada Fatayat NU. Fatayat NU ini adalah organisasi perempuan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, Fatayat NU ini berdiri pada tanggal 3 Rajab 1369 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 24 April 1950 di Surabaya. Tujuan untuk berdirinya dari Fatayat NU ini yaitu untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang nantinya bakal sama dengan hak laki-laki.
Pendiri dari Fatayat NU ini disebut sebagai 3 serangkai, yang dimana mereka itu adalah yang pertama ada Cuzaiman Mansur dari Gresik, yang kedua ada Aminah Mansur dari Sidoarjo, yang ketiga ada Murtosiah dari Gresik. Nah, Cuzaiman Mansur ini dari Sidoarjo ini beliau sangat aktif dalam mengkoordinasi pemudi-pemudi Nahdlatul Ulama. Yang kedua ada Aminah Mansur dari Sidoarjo. Dia sama juga dengan Cuzaiman, yaitu dia juga berperan penting dalam mengkoordinasi pemudi-pemudi Nahdlatul Ulama di Surabaya. Nah, lanjut yang ketiga itu ada Murtosiah dari Surabaya. Beliau ini menjadi pusat koordinasi dan konsolidasi para pemudi-pemudi Nahdlatul Ulama di Surabaya. Nah, ketiga perempuan ini itu telah melakukan koordinasi dan konsolidasi pada tahun 1948. Nah, berkat kerja keras mereka, Fatayat NU ini hingga saat ini tuh masih berkembang seiring berzamannya waktu. Fatayat NU ini juga merupakan organisasi yang memiliki peran penting untuk merintis dan memperkembangkan lagi organisasi-organisasi perempuan yang ada di Indonesia ini. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat yang berisi untuk memperkuat rasa keamanan umum, maka dibentuk satu Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. TKR inilah yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Tubuh TKR harus segera diisi penyusunnya. Anggota TKR masif diantaranya merekrut. Yang pertama, merekrut mantan prajurit pembela tanah air atau PETA. Lalu yang kedua, prajurit Hindia Belanda. Lalu yang ketiga, prajurit Heiho. Yang keempat, Kaigun Heijo. Yang kelima, barisan pelopor. Yang keenam, barisan-barisan pemuda. Lalu yang ketujuh, Hizbullah. Lalu pada tanggal 1 Juni tahun 1946, nama TKR atau Tentara Keamanan Rakyat berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat yang diusul oleh Menteri Keamanan, yang pada saat itu juga diubah menjadi Menteri Pertahanan yang dipakai hingga saat ini. Tepat di bulan dan tahun yang sama, pada tanggal 28 Januari tahun 1946, nama Tentara Keselamatan Rakyat diganti lagi menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Lalu pada tanggal 3 Juni tahun 1946, Presiden Soekarno menguatkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan mengesahkan berdirinya TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Pada tahun 1948, TNI berubah nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia. Berselang 1 tahun, pada 1949, APRI bersalin nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Dibentuk oleh Kabinet Muhammad Hatta yang mengatakan untuk mengurangi jumlah militer akibat perang karena keuangan negara yang tidak mendukung. Pada Republik Indonesia Serikat yang bubar pada 17 Agustus 1950, nama APRI kembali digunakan. Pada 21 Juni 1962, pemerintah menyatukan angkatan-angkatan bersenjata dalam satu wadah, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI ini terdiri dari TNI dan Polri yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan dan Kapolri. ABRI juga beberapa kali mengalami reorganisasi pada tahun 1967, 1974, 1982, dan 1998. Di awal masa reformasi pada tahun 1999, berdasarkan TAP MPR nomor 10/MPR/1998, pemerintah secara tegas memisahkan ABRI dengan Polri. ABRI berganti nama menjadi TNI hingga saat ini. TNI memiliki angkatan bersenjata yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Perebutan kekuasaan terjadi pada 21 September 1945 yang ditandai dengan adanya penurunan bendera Jepang dan penaikan bendera merah putih di Gedung Papan Kantai. Peristiwa ini menyebabkan para pemerintah Jepang mulai gusar karena ini mendapatkan dukungan dari polisi istimewa. Tindakan ini ditindaklanjuti dengan adanya para pegawai yang melakukan aksi mogok kerja di Yogyakarta pada 26 September 1945. Terutama bagi mereka para pekerja yang berada di bawah naungan Jepang. Pihak Jepang juga dipaksa untuk menyerahkan seluruh kantor yang mereka pegang kepada Indonesia.
Sehari setelahnya, KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa seluruh kantor yang Jepang pegang telah diserahkan kembali kepada Indonesia. Pada 5 Oktober 1945, gedung Chokan Katai milik Jepang berhasil direbut kembali. Setelah merebut gedung Chokan Katai, masyarakat Jogja juga ingin merebut senjata. Perebutan senjata ini dilakukan secara terencana oleh para pemuda dan milisi untuk menghadapi potensi konflik pasca proklamasi serta memperkuat persiapan kemerdekaan. Senjata direbut dari gudang senjata milik Jepang dan diambil alih oleh masyarakat Jogja. Perebutan senjata ini dilakukan secara terencana oleh para pemuda dan milisi untuk menghadapi potensi konflik pasca proklamasi serta memperkuat persiapan kemerdekaan. Senjata direbut dari gedung senjata milik Jepang dan diambil alih oleh para pejuang kemerdekaan. Perebutan ini melibatkan serangan terhadap pos-pos militer milik Jepang di beberapa daerah. Dampak keberhasilan merebut senjata ini meningkatkan moral dan kekuatan militer para pejuang kemerdekaan serta mempersiapkan mereka untuk tantangan selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang kedatangan daerah Sekutu Danica yang meliputi 3 daerah di Jakarta Pusat pemerintahan Jepang. Yang pertama itu ada Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Nah, kedatangan sekutu ini terjadi setelah perundingan Belanda di Inggris di London. Perundingan tersebut menghasilkan Civil Affairs Agreement atau yang isinya suatu tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khususnya daerah Sumatera sebagai titik pusat di daerah ASEK. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. Kedatangan tentara sekutu ke Indonesia terjadi setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945. Oleh karena itu, tentara sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi sebelum tentara sekutu datang ke Indonesia, telah ditandatanganinya perjanjian bersama, yaitu perjanjian Civil Affairs Agreement antara Inggris dengan Belanda di London. Isi perjanjian tersebut adalah pengaturan pemindahan Indonesia dari pihak Inggris ke pihak Belanda, khususnya daerah Sumatera, yaitu daerah di bawah Seak. Oleh karena itu, tentara sekutu datang ke Indonesia diboncengi oleh NICA, yaitu Netherlands Indies Civil Administration. Tentara sekutu datang ke Indonesia diboncengi oleh NICA yang dipimpin oleh Van der Plas dan Van Mook. Tujuannya adalah agar Belanda dapat kembali menguasai Indonesia. Sekian, terima kasih.